bertemu di kesempatan sore ini untuk belajar firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, di mana kesempatan sore hari ini kami boleh kembali bertemu untuk kami belajar firman-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan pertolongan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk segala berkat anugerah-Mu yang boleh kami alami dan kami boleh rasakan. Dan di kesempatan ini kami ingin merenungkan firman-Mu ya Tuhan, tolong kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan, beritakan kepada kami. Kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan pimpinan-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Indah doa kami, indah pembelajaran kami sore ini, kami letakkan dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan meneruskan pembelajaran kita di dalam kitab 1 Timotius. Itu sebuah surat pastoral yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius sebagai pemimpin jemaat pada waktu itu. Di mana di sini kita akan belajar banyak hal. Kalau sebelumnya kita boleh belajar bagaimana menjadi seorang yang dalam kehidupan percaya kita harus memiliki pengharapan di dalam Kristus, maka di kesempatan ini kita akan belajar tentang sikap terhadap pengajaran sesat. Apa yang kita harus lakukan terhadap pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang terus berkembang, yang terus mengajarkan sesuatu kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Maka di kesempatan ini mari kita akan membaca di dalam 1 Timotius pasal 3 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan 11. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburi, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa ini adalah surat penggembalaan atau surat nasihat yang diberikan Paulus kepada Timotius sebagai bimbingan, sehingga Timotius sebagai seorang gembala pada waktu itu, ia bisa bersikap
bagaimana di dalam membimbing jemaat, baik secara internal tapi juga secara eksternal. Maksudnya ini apa? Baik di dalam membangun kehidupan komunitas di dalam jemaat, di dalam pelayanan, tapi juga bagaimana sikap seorang Timotius di dalam menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan pengajaran yang benar. Dan di kesempatan yang pertama ini, Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk memiliki sikap yang benar terhadap pengajaran-pengajaran yang sesat itu. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, di sini kita melihat di ayat 3 tentang sebuah kota yang disebutkan oleh Paulus di sini, yaitu kota Efesus, di mana di dalam kota Efesus ini, dan Timotius menggembalakan di tempat itu, maka kota ini sangat dikenal pada zaman itu. Ya, sebuah kota terbesar di sebuah provinsi Romawi di Asia Kecil. Ya, sebuah kota yang terbesar. Tentu karena kota terbesar ini Bapak Ibu dan Saudara, maka kota ini sangat menarik minat bagi para pedagang. Sehingga ini juga menjadi sebuah pusat perdagangan. Seumpama kota Malang, kota Surabaya, kota Jakarta, ini sebuah kota yang maju, yang berkembang secara perdagangan. Dan bukan hanya itu, maka kota ini juga adalah kota yang sangat bebas, di mana setiap penduduk, setiap penghuni kota ini adalah memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dengan juga keyakinan-keyakinan yang berbeda-beda pula. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu dan Saudara, di kota ini ada tempat penyembahan bagi kuil Artemis atau kuil Diana. Ya, kuil Artemis atau kuil Diana sama, di mana pada zamannya kuil ini dikenal sebagai sebuah keajaiban dunia. Salah satu dari 7 keajaiban dunia pada masa Perjanjian Baru ini dituliskan. Ya. Jadi pada awal-awal gereja mula-mula ya. Jadi gereja ini atau kota ini memiliki sebuah kuil. Tentu kuil di sini adalah kuil penyembahan kepada dewa yang tidak ada hubungannya dengan kekristenan, yaitu kuil Artemis. Dan yang juga terjadi di dalam kota Efesus ini, yaitu ada yang dinamakan pelacuran bakti. Di mana di situ ada wanita-wanita yang memang dipekerjakan untuk memperdagangkan diri mereka, tetapi tujuannya apa? Sebagai bakti mereka kepada dewa Artemis tadi, kepada dewa Diana tadi. Mereka mempersembahkan itu sebagai bentuk pemujaan mereka. Jadi kita bisa melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara, betapa bobroknya kota ini, betapa sangat tidak bermoralnya kota ini. Oleh karena berbagai macam hal boleh teradaptasi di sini. Di sini dikenal sebagai kota yang multikultural. Ya. Berbagai budaya boleh ada di kota Efesus ini. Dan itu menjadi sebuah tantangan bagi jemaat atau umat Kristen di kota ini yang dilayani oleh Timotius. Ini menjadi sebuah pengaruh yang sangat besar bagi mereka. Itulah sebabnya di dalam hal ini Rasul Paulus terus mengarahkan Timotius untuk mengajarkan segala sesuatu dengan benar. Dan walaupun demikian Bapak Ibu dan Saudara,
tantangan dari dalam juga ada. Yaitu apa? Masuknya pengajar-pengajar yang menyesatkan. Bukan hanya tantangan dari luar yang dihadapi, tapi juga tantangan-tantangan yang dari dalam, yang berusaha untuk menggoncangkan keyakinan-keyakinan yang telah diterima oleh jemaat yang ada di Efesus, yaitu pengajaran-pengajaran palsu atau pengajaran-pengajaran yang sesat. Memang di kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes yang lalu juga kita juga belajar tentang hal ini. Ya. Di dalam kitab Petrus juga kita belajar tentang situasi ini. Ternyata pengajaran yang sesat itu sudah ada sejak dahulu. Dan itu terus terjadi sampai hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Lalu bagaimana kita harus berhadapan dengan situasi itu? Banyak orang di dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, bersifat kompromi. Ya. Dan tidaklah heran mengapa banyak juga orang percaya akhirnya apa? Tidak memiliki patokan iman yang sejati. Oleh karena apa? Mereka senantiasa bisa terbuka terhadap pengajaran-pengajaran apapun itu. Dan karena mereka tidak bisa memfilter itu, tidak bisa menyaring, akhirnya apa? Ya, pokoknya ajaran ini yang penting dia membaca Alkitab, dia mengutip ayat firman Tuhan. Tapi apakah itu benar atau tidak, itu diabaikan. Yang pada akhirnya membawa mereka di dalam kesesatan. Jadi ini perlu sekali kita berhati-hati dalam hal ini. Itulah pentingnya Bapak, Ibu, dan Saudara, penting kita belajar firman Tuhan. Penting kita memperdalam firman Tuhan. Bukan saja untuk menolong kita, untuk mengenal Allah dengan benar, tetapi juga di sisi yang lain menolong kita ketika ada hal-hal yang tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan hal-hal yang sedemikian rupa. Maka di dalam hal ini, Rasul Paulus mengingatkan Timotius dengan sebuah kata menasehatkan. Ya, kalau kita tadi membaca di dalam ayat 3, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau, ya, mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu. Nah, kata menasihatkan di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini bukan hanya sekedar memberikan teguran halus. Bukan hanya sekedar, oh jangan ajarkan ini, jangan begini, jangan begitu. Tapi ini adalah sebuah perintah yang sangat tegas sekali. Yaitu apa? Melarang orang-orang yang mengajarkan ajaran lain atau ajaran sesat itu, yang tidak berdasarkan firman Allah, yang tidak berpatokkan kepada pengajaran para rasul, maka itu harus dilarang. Ya. Jadi ini satu hal penting di dalam kehidupan gereja pada zaman sekarang ini. Ya, di bulan Oktober dikenal dengan bulan reformasi, yaitu Back to the Bible, di mana di situ lahir semboyan reformasi. Dan salah satu semboyan reformasi itu adalah sola scriptura. Artinya apa? Hanya Alkitab yang menjadi sumber pengajaran di dalam gereja. Di luar itu tidak ada. Dan ini sudah masuk di dalam kehidupan gereja pada zaman sebelum reformasi, di mana di dalam gereja berkembang ajaran-ajaran yang sudah lagi keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Mereka mengajarkan hal-hal yang merupakan tradisi-tradisi yang berlaku. Dan ini sangat membahayakan Bapak, Ibu, dan
Saudara. Dan hal yang demikian juga diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, kepada pengajar-pengajar ini. Karena apa? Sangat membahayakan sekali. Bahayanya apa Bapak Ibu dan Saudara? Di dalam ayat 4 dikatakan di sini, kehadiran mereka hanya menghasilkan persoalan. Artinya apa? Menimbulkan kekacauan, menimbulkan masalah-masalah di dalam gereja, menimbulkan masalah-masalah di dalam keyakinan, menimbulkan keraguan di dalam keyakinan orang yang percaya. Sehingga apa? Mereka sesungguhnya membawa dampak ketidaktertiban hidup keselamatan di dalam kehidupan orang percaya. Artinya apa? Orang percaya dibawa di dalam ketidakpastian dalam iman percayanya. Mereka menjadi orang yang ragu-ragu, mereka menjadi orang yang menduakan Tuhan, sinkretisme di sini, atau ya percaya di A, percaya B dan lain sebagainya. Mereka menjadi gabungkan semua itu. Ini yang sangat membahayakan Bapak Ibu dan Saudara. Ini akan menimbulkan kekacauan. Bayangkan di dalam sebuah gereja, si A percaya dengan faham ini, si B percaya dengan doktrin ini, C percaya doktrin yang ini. Maka mana mungkin di dalam sebuah gereja, maka jemaatnya memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda. Dan ini sangat bisa memberikan kekacauan-kekacauan di dalam organisasi gereja. Hal ini juga yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam hal ini, bahwa orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat ini bukan memberikan kedamaian, justru apa? Menimbulkan kekacauan, itu menghasilkan persoalan dan ketidaktertiban hidup keselamatan. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita bisa melihat pengajaran-pengajaran mereka ini? Ternyata di dalam ajaran-ajaran yang berlaku yang ada pada saat itu adalah dikatakan ajaran sesat ini adalah sebuah doktrin yang aneh atau ajaran yang lain. Nah, ternyata pengajaran mereka itu datangnya dari orang-orang Kristen yang dulunya memiliki latar belakang Yahudi. Orang-orang ini mencoba memasukkan pengajaran mereka tentang apa? Bahwa keselamatan itu adalah dilakukan dengan ketaatan kepada hukum Taurat. Ternyata penekanan-penekanan mereka bagaimana setiap orang percaya yang beriman kepada Kristus, tapi juga harus hidup menurut adat istiadat orang Yahudi. Harus hidup di dalam hukum Taurat, melakukan hukum Taurat. Dan kita tahu Bapak Ibu dan Saudara bahwa hukum Taurat itu tidak hanya bicara tentang 10 hukum Allah. Hukum Taurat tidak hanya bicara tentang 2 loh batu yang diterima Musa. Kalau hal itu, maka kewajiban sebagai orang Kristen harus melakukan itu Bapak Ibu dan Saudara. 10 hukum Taurat itu harus dilakukan. Tetapi ada tradisi-tradisi yang lain yang dikembangkan di dalam hukum Taurat itu. Dan ini sangat ditekankan sekali. Salah satunya adalah masalah sunat. Jadi bagi mereka pada zaman itu, kalau seseorang itu mau menjadi percaya, masuk di dalam komunitas orang percaya, beriman kepada Kristus, tetapi juga harus melaksanakan tradisi sunat mereka. Jadi mereka harus mengalami penyunatan yang seharusnya
itu bukan hal yang penting menurut nasihat firman Tuhan. Karena itu hanya sifatnya lahiriah semata. Tapi ini sangat mereka tekankan. Akhirnya apa Bapak Ibu dan Saudara? Ada orang-orang yang memang latar belakangnya bukan orang Yahudi. Mungkin mereka tidak menerima tentang pemaksaan tentang penyunatan ini. Akhirnya menimbulkan kegaduhan, menimbulkan perselisihan, menimbulkan persoalan-persoalan di dalam komunitas di orang percaya. Nah, inilah yang senantiasa menjadi persoalan yang perlu ditegaskan, yang perlu dibereskan atau tidak perlu ditampung di dalam pengajaran-pengajaran gereja. Jadi ada ajaran-ajaran yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan, maka kita sebagai orang percaya itu tidak mudah untuk menerimanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, mimbar gereja itu sebenarnya tidak perlu orang lain untuk bisa sembarangan untuk berkhotbah. Dari aliran ini masuk mengajarkan firman Tuhan. Kalau ajarannya benar, ya enggak ada masalah. Tapi kalau sudah menyimpang, lalu kemudian jemaat mendengarkan dan merasa itu benar, itu akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di dalam sinode kita senantiasa ditekankan tentang menjaga kemurnian pengajaran kita, menjaga mimbar gereja itu tentang pengajaran-pengajaran yang benar. Di samping itu, apa yang terjadi? Ternyata di dalam persoalan ini banyak orang percaya pada zaman itu dan juga sampai hari ini Bapak Ibu dan Saudara sangat tertarik terhadap cerita-cerita mitos, ya, yang diciptakan menurut khayalan manusia, seolah-olah itu sesuatu hal yang terjadi, tetapi ini sebenarnya sesuatu yang mitos belaka, ya, hanya karangan manusia belaka. Tapi karena di dalam cara mereka menyampaikan, cerita yang mereka sampaikan begitu menarik, dan hal-hal itu kemudian diterima. Sedangkan ini sangat ditekankan dan sangat ditentang oleh Rasul Paulus agar setiap orang percaya tidak mudah terpengaruh terhadap mitos-mitos yang tidak berdasarkan kepada kebenaran. Dan hal yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu dan Saudara, di mana orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi itu sangat kentara terhadap silsilah-silsilah, ya, cerita nenek moyang, ya, asal usul mereka seperti apa. Karena apa? Karena ini berkaitan tentang, ya, identitas diri mereka sebagai keturunan Abraham. Siapa Abraham? Itu bapak orang percaya. Siapa Abraham? Itu adalah orang pilihan Allah. Dari Abraham kemudian lahirlah Yakub yang menjadi cikal bakal daripada umat Israel. Dan melalui Abraham inilah ada janji yang Tuhan berikan. Janji penyertaan, bahkan janji keselamatan juga diwartakan melalui Abraham. Dan mereka begitu mengagungkan tentang hal ini, sehingga setiap cerita itu mereka terus ulang dan ulang dan ulang. Ternyata sekali lagi ini hanya untuk menunjukkan identitas diri mereka sebagai umat pilihan Allah. Ternyata ini kan akan menimbulkan persoalan bagi mereka yang memang bukan berasal dari umat Yahudi.
akhirnya bisa terjadi yang namanya pengelompokan, ya, kelompok A, kelompok B, dan lain sebagainya. Dan persoalan-persoalan ini akan terus bermunculan kalau tidak segera diatasi. Itulah sebabnya di dalam hal ini Rasul Paulus menasehatkan Timotius untuk apa? Katakan tadi di dalam ayat keempat tadi apa? Ya, maaf, ayat 3. Aku menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ya. Ini sebuah nasihat yang sangat tegas, melarang orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran di luar daripada apa yang disampaikan oleh para rasul, oleh Paulus, agar tidak masuk di dalam gereja. Hal ini Bapak Ibu dan Saudara menjadi pembelajaran penting bagi kita juga, di mana kita ini harus benar-benar memurnikan ajaran kita. Dan bagaimana hal itu terjadi? Ya, kembali kepada kita kalau kita memiliki sebuah kerinduan untuk terus belajar firman Tuhan. Dan ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, disitulah kita bisa mulai menyaring ajaran benar dan ajaran yang salah. Jadi tidak semudah itu lalu kita terima begitu saja. Oh, Pak Pendeta ini ngomong di atas mimbar. Kemudian kita, oh, itu sebuah kebenaran. Belum tentu Bapak Ibu dan Saudara. Itulah sebabnya kita perlu juga menyelidiki Alkitab itu dengan baik dan benar. Dan tanggung jawab kita artinya memelihara pengajaran-pengajaran yang benar. Kalau misalkan hamba Tuhannya keliru menyampaikan firman Tuhan, bagi jemaat yang benar-benar mengerti, maka kita bisa mengoreksi itu, bahwa ini tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus kembali kepada ajaran yang benar. Tadi saya singgung tentang masa reformasi, yaitu di mana ditekankan tentang kembali ke Alkitab, sola scriptura. Hanya Alkitab menjadi dasar atau sumber pengajaran, sumber otoritas pengajaran. Di luar itu tidak. Jadi perhatian-perhatian penting yang dilakukan di dalam hal ini. Tentu Bapak Ibu dan Saudara, sekalipun di dalam hal ini Rasul Paulus memberikan perintah yang tegas kepada Timotius agar tidak mengizinkan para pengajar-pengajar sesat itu masuk dan mengajarkan ajaran-ajaran yang salah. Namun di dalam hal ini juga perlu disampaikan dengan cara yang elegan, yang cara yang baik, tegas tetapi benar, tegas tetapi juga mendidik. Itulah sebabnya di dalam bagian ini ayat 5, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ternyata di dalam bagian ini Rasul Paulus berkata, kamu menolak itu, kamu menasihati itu, agar mereka tidak mengajarkan hal yang salah itu. Ini didasari kepada apa? Yaitu kasih. Ya, kasih kepada jemaat. Ya, kasihan juga jemaat yang disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Dan juga sangat kasihan kepada mereka yang mengajarkan hal yang salah itu. Adalah sebuah hal yang tercetus di dalam hati Paulus, bahwa ia memberikan nasihat itu bukan karena didorong oleh motivasi yang lain, bukan karena apa, kejabatannya ya, terganggu, pengaruhnya terganggu, dan lain sebagainya. Tetapi dia berkata, nasihat ini diberikan kepada Timotius
dilandasi dengan apa? Kasih. Dan kasih itu dikatakan, dijelaskan di sini adalah kasih yang timbul dari hati yang suci. Kasih yang timbul dari hati nurani yang baik. Kasih yang timbul dari suatu iman yang tulus. Ternyata di dalam hal ini kemurnian daripada motivasi Paulus dicetuskan dengan apa? Bahwa dia melakukan ini, dia menasihati ini, bukan saja karena Timotius ini adalah anak rohaninya, anak bimbingan dia, yang mau tidak mau harus taat kepada dia. Tapi ini dilandasi dengan apa? Satu kasih yang lahir dari hati yang suci, dari hati nurani yang baik, dari iman yang tulus itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam memberikan nasihat atau bimbingan atau semacam pastoral kepada mereka-mereka yang menyesatkan atau menimbulkan persoalan-persoalan itu, maka kita harus melandasi segala sesuatu itu dengan kasih. Nah, tentu kasih sekali lagi di sini, kasih yang dilandasi dengan sebuah motivasi yang murni, motivasi yang tulus, hati yang suci, hati nurani dan juga berdasarkan iman yang benar. Jadi jangan dengan sesuatu hal yang lain, karena kalau hal itu terjadi maka akan menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari. Tapi kalau dikatakan ini berdasarkan kasih yang benar, maka itu akan memberikan sesuatu hal yang menyegarkan, memberikan sesuatu hal yang menenangkan hati dari setiap pendengar atau dari setiap orang yang diberikan teguran itu. Jadi disinilah Rasul Paulus di dalam hal pembimbingan pastoral itu kepada Timotius, ia menasihatkan di dalam nasihat yang tegas itu, tapi ia juga menyatakan ini timbul dari kasih yang begitu rupa, yang begitu tulus, begitu suci, timbul dari sesuatu hal yang benar di dalam hidupnya. Oleh karena itu juga Bapak Ibu, mari kita di dalam mempraktikkan ini. Ya, ketika kita memberikan sesuatu hal, nasihat, teguran atau apapun yang tujuannya baik, maka jangan dilandasi dengan sesuatu yang salah. Landasi itu dengan sesuatu kasih dan kasih yang benar. Ya, seperti Rasul Paulus tadi, dari kasih yang hati yang suci, hati nurani yang baik, dan juga dengan iman yang benar. Nah, ternyata di dalam bagian ini, kenapa sekali lagi Rasul Paulus menasihatkan Timotius agar menolak mereka-mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran ini? Hal ini disebabkan kalau kita melihat tadi di dalam ayat 4, mereka ini adalah menyimpang dari tujuan ajaran-ajaran yang benar. Lalu kenapa mereka bisa melakukan itu, Bapak Ibu? Ya, ternyata di dalam hal ini Rasul Paulus sangat memahami mereka. Dikatakan sini, mereka ingin menjadi guru hukum Taurat, tetapi mereka tidak mengerti hukum Taurat. Sama dengan sebuah istilah orang buta menuntun orang buta. Orang yang tidak mengerti tapi menuntut orang yang tidak mengerti, akhirnya sama-sama tersesat. Ya, di dalam ayat ini tadi dikatakan Bapak Ibu dan Saudara, ayat 7, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ya. Jadi sangat aneh kalau ada seseorang kemudian mengajarkan, oh jangan begini, jangan begini, tapi ia sendiri tidak tahu apa yang diajarkannya. Misalkan ada seorang pendeta kemudian mengajarkan tentang keselamatan, tapi ia sendiri ragu-ragu tentang keselamatannya.
Ia tidak mengerti tentang keselamatan itu seperti apa. Lalu ia mengajar bahwa keselamatan ini kita harus melakukan perbuatan-perbuatan ini. Tentu ini sebuah hal yang salah berdasarkan firman Tuhan. Karena apa? Ya, keselamatan itu adalah anugerah daripada Allah, diberikan kepada manusia secara cuma-cuma. Dan itu bukan karena upaya atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Itu hanya didasarkan kepada kemurahan hati Allah. Tentu di dalam hal ini kita bisa melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Ini kan hanya sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Tetapi ketika ada hamba Tuhan, pendeta, penginjil, kemudian menyampaikan kalau engkau mau selamat, maka engkau harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tentu ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ternyata di dalam hal ini mereka ada yang ingin menjadi guru hukum Taurat, tetapi mereka sendiri tidak mengerti tentang hukum Taurat itu. Mereka membuat pernyataan dengan percaya diri tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti. Ya. Jadi begitu lucunya kalau kita melihat ada orang yang mengajarkan sesuatu, tetapi ia sendiri tidak mengerti apa yang diajarkannya. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan ini? Karena rupanya para pengajar-pengajar ini tidak mengerti tentang makna hukum Taurat itu dengan baik dan benar. Kalau kita baca di dalam ayat 8, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ya. Jadi ternyata di dalam praktek yang mereka lakukan, Paulus mengingatkan, kalau engkau melakukan hukum Taurat dengan tepat, dengan benar, maka ini adalah sesuatu hal yang baik. Tetapi kalau mereka melakukan itu bukan pada tempatnya, pada makna yang sebenarnya, maka itu sesuatu yang tidak baik. Hukum Taurat harus digunakan dengan cara yang benar dan bukan hanya sebagai legalistik semata. Artinya apa? Hanya sebagai perwujudan diri mereka bahwa mereka itu adalah orang Israel atau umat Yahudi atau umat pilihan Allah yang dari dahulu mereka telah menerima hukum-hukum yang diberikan Allah kepada Musa. Kemudian mereka mengajarkan hal-hal yang salah itu, hal-hal yang tidak benar itu. Di sini yang ditekankan di sini, mereka hanya tahu mengajarkan tapi tidak mengerti makna yang sebenarnya. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus di sini, Bapak Ibu dan Saudara, di ayat 9, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Ternyata Allah memberikan hukum Taurat itu kepada umat Israel melalui Musa untuk menuntun mereka kepada sebuah kebenaran. Karena mereka tahu bahwa diri mereka itu adalah orang-orang yang salah, orang-orang berdosa. Dan di dalam hal ini mereka harus menyadari tentang diri mereka. Simpelnya apa Bapak Ibu dan Saudara? Ternyata hukum Taurat yang diberikan itu sebenarnya menuntun orang kepada kebenaran dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Hukum Taurat tidak menyelamatkan orang. Rasul Paulus mengingatkan, justru dengan orang semakin mengerti hukum Taurat, semakin ia menyadari bahwa ia berdosa.
Semakin ia melakukan hukum Taurat, sebenarnya semakin ia tahu bahwa ia banyak hal dalam hidupnya yang tidak benar. Dan itulah sebabnya di dalam apa yang diajarkan Paulus, bahwa hukum Taurat itu mengarahkan setiap orang yang berdosa tadi, orang yang tidak benar ini, untuk mengarahkan dirinya kepada Kristus, kepada keselamatan yang telah Tuhan sediakan melalui Yesus Kristus. Makanya dikatakan hukum Taurat itu menuntun orang kepada kebenaran dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam hal ini Bapak Ibu saudara, dengan tegas sekali Rasul Paulus ingatkan bahwa hukum Taurat diperuntukkan bukan kepada orang benar, tapi justru kepada orang-orang durhaka. Kalau kita perhatikan di dalam pernyataan-pernyataan nanti Rasul Paulus tentang hal ini, bagaimana ia mengungkapkan tentang dosa-dosa yang memang terjadi di dalam kehidupan orang percaya atau umat manusia, yang juga itu adalah telah diungkapkan di dalam hukum Taurat. Beberapa dosa-dosa yang dituliskan di sini Bapak Ibu dan Saudara, di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus di dalam kitab Roma, 1 Korintus, 1 Timotius, ini menyadarkan bahwa setiap manusia yang telah ada, mereka itu telah mewarisi dosa, yaitu mewarisi dosa yang telah diperbuat oleh Adam dan Hawa. Artinya mewarisi di sini Bapak Ibu dan Saudara, yaitu bahwa manusia dalam hidupnya senantiasa cenderung untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Oke, mari kita melihat satu contoh di dalam Alkitab. Misalkan di dalam Roma pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Saya baca mulai ayat 28. Dan Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Nah, inilah dampak di dalam kehidupan manusia tentang dosa. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini, bahwa mereka hidup di dalam banyak hal yang tidak benar. Dan ini juga diungkapkan di dalam hukum Taurat. Persoalan-persoalan sedemikian rupa. Jadi hukum Taurat itu memiliki relevansi bagi orang-orang berdosa, ya, untuk menyingkapkan tentang dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Dan disinilah Paulus ingatkan kepada Timotius agar para guru-guru palsu ini jangan mengajarkan hal-hal ini. Mereka adalah memiliki kebutaan secara spiritual. Ya, tadi diungkapkan bahwa mereka mengajarkan hukum Taurat, sedangkan mereka tidak mengerti hakikat daripada hukum Taurat itu sendiri. Ya. Mereka buta secara spiritual. Mereka tidak mengerti. Tapi bagaimana mereka mengajarkan kalau mereka tidak mengerti?
Mereka menolak tentang Injil, ya, Injil kasih karunia. Mereka menolak tentang Kristus yang telah diamanatkan atau sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan di dalam penolakan mereka ini, Bapak Ibu dan Saudara, itu dilakukan dengan sengaja. Kenapa mereka dengan sengaja? Sekali lagi, karena mereka lebih mengajarkan tentang ketaatan pada hukum Taurat. Jadi mengabaikan tentang Injil kasih karunia itu. Dengan demikian, dampak selanjutnya adalah bukan membawa kesukacitaan, tetapi justru membawa orang ke dalam kesalahan dan kehancuran. Dan hal ini diungkapkan oleh Rasul Paulus sekali lagi. Bagaimana perbuatan-perbuatan dosa itu telah nyata di dalam kehidupan mereka. Di dalam ayat 10, 9, 10 dan sampai 10 Bapak Ibu dan Saudara. Di situ sudah diungkapkan tentang keberadaan manusia. Bahwa manusia itu seperti dikatakan di sini adalah orang yang durhaka. Apa itu orang durhaka? Orang yang tidak punya hukum. Mereka adalah para pelanggar hukum. Mereka adalah orang-orang yang hidup sesukanya, seakan-akan tidak pernah mengenal hukum. Padahal hukum Taurat itu sudah diberikan kepada mereka, tapi mereka tidak mau hidup di situ. Di satu sisi bangga terhadap hukum Taurat, tapi mereka tidak menghidupi hukum Taurat itu di dalam kehidupan mereka. Maka ini disebut sebagai orang durhaka. Orang durhaka adalah orang yang tidak mengakui. Ya, kita tentu ingat cerita Malin Kundang yang tidak mengakui orang tuanya, maka disebut sebagai orang durhaka. Jadi ia tidak mengakui tentang hukum-hukum yang telah diberikan. Karena apa? Prinsip kebebasan dalam hidupnya ia lakukan. Ia ingin hidup sesukanya. Ia ingin hidup sesuai dengan apa yang ia inginkan. Nah, dan inilah orang-orang yang hidup di dalam hukum-hukum Taurat itu, yaitu mereka adalah orang-orang durhaka. Mereka disebut sebagai orang lalim. Orang lalim adalah orang yang tidak mau tunduk kepada aturan-aturan yang ada. Orang fasik. Siapa dia? Orang yang tidak beragama, yang tak menyembah kepada Allah yang benar. Ya. Jadi kalau di dalam dunia sekarang ini sering kita kenal dengan sebutan-sebutan tentang kafir. Ya. Dan oleh saudara-saudara kita yang lain itu dari agama sebelah menyatakan kita ini seperti orang kafir. Seolah-olah kita ini tidak menyembah kepada Allah. Hanya karena kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu adalah sudah menjadi benar di dalam firman Tuhan. Kita sebenarnya bukan orang kafir, justru mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Mereka adalah orang-orang fasik. Orang-orang berdosa. Ya, tentu orang-orang berdosa yang dimaksudkan di sini bukan hanya karena tidak menyembah kepada Allah, tetapi mereka adalah orang-orang yang dalam hidup sehari-hari mereka hidup di dalam dosa. Mereka disebut sebagai orang-orang duniawi yang hanya mementingkan kepentingan duniawi semata. Fokus hidup mereka adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Mereka disebut orang yang tak beragama, mengaku sebagai seorang yang spiritual tetapi dengan gaya hidup duniawi. Kelihatan alim, tapi dalam kehidupan sehari-hari justru bertolak belakang dari apa yang diwujudkan atau dari yang kelihatan.
hari Minggu suci, tapi di hari-hari yang lain justru hidup di dalam gaya hidup duniawi. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan di sini adalah para pembunuh bapa dan para pembunuh ibu, artinya tidak menghargai orang tua. Di dalam Ulangan pasal Keluaran 20 ayat 13 dan Ulangan 5 ayat 17, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi justru mereka melakukan hal yang sebaliknya. Mereka adalah dikatakan lagi di sini orang-orang cabul. Apa itu artinya orang cabul? Yaitu mereka memiliki penyimpangan secara seksual, tidak bermoral secara seksual, atau sama dengan pemburi. Kalau pemburi itu sebenarnya ditujukan kepada mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan homoseksual, artinya menyimpang secara seksual. Mereka disebut para penculik. Kenapa disebut penculik di sini Bapak Ibu dan Saudara? Karena pada zaman itu ada perdagangan budak dan mereka berusaha untuk mencuri para budak ini untuk keuntungan diri mereka. Para budak ini bisa dijual, lalu mereka bisa mendapatkan untung yang luar biasa. Mereka adalah disebut para pendusta. Tidak taat kepada sumpah yang mereka lakukan. Mereka melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan pengajaran yang sehat. Tentu ajaran yang sehat Bapak Ibu dan Saudara adalah ajaran yang membuat orang-orang percaya secara rohani, sehat secara rohani. Ajaran sehat di sini adalah ajaran yang berhubungan dengan Injil Kerajaan Allah. Injil tentang kasih karunia. Injil tentang kemurahan hati Allah bagi setiap orang. Maka di dalam hal ini, sekali lagi Paulus menasihatkan Timotius agar ia memiliki sikap yang baik dan benar dalam hal ini. Menasihatkan Timotius, menegur, memberikan bimbingan kepada Timotius bagaimana ia harus bersikap terhadap mereka-mereka yang mengajarkan hal yang salah, yang tidak benar, tegas, tetapi harus dilandasi dengan kasih yang benar. Dan kenapa hal ini Paulus bisa lakukan Bapak Ibu dan Saudara? Sekali lagi, karena ia memiliki wibawa rohani. Ia memiliki jabatan kerasulan, dan di dalam jabatan kerasulan itu ia menegaskan kembali bahwa apa yang telah ia terima dari Allah, maka itu akan dia lakukan, ia akan kerjakan di dalam hidupnya. Paulus percaya bahwa Allah telah menjadikannya seorang pelayan Injil, menjadi pemberita Injil. Minggu lalu sudah saya sampaikan ini, bahwa di dalam perjumpaan dia dengan Tuhan, dan disitulah panggilan Allah di dalam hidupnya untuk menjadi pemberita Injil, pembawa kabar keselamatan. Dan ia pegang teguh itu Bapak Ibu dan Saudara. Apapun tantangan yang dihadapinya, ia tidak mudah. Ia tidak mudah putus asa. Karena apa? Ia ingat juga bahwa dia akan memberikan sebuah pertanggungjawaban atas segala tugas pelayanan yang dipercayakan kepada dia. Jadi sebagai seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, rasul yang telah dipercayakan, maka ia melakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Ia melakukan tugas pelayanan dengan baik dan benar. Ia ingin umat Tuhan benar-benar memegang teguh iman percaya mereka. Ia menasihati mereka
agar mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran-ajarannya salah. Karena tujuannya tadi Bapak Ibu dan Saudara dilandasi dengan sebuah motivasi yang baik dan benar. Dan bukan hanya itu, sekali lagi, ia juga akan mempertanggungjawabkan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 17. 1 Korintus 9 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Jadi ia menjadi orang yang bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kepada kita misalkan yang juga diberikan tanggung jawab pelayanan dan lain sebagainya, mari kita melakukannya itu dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan semaksimal mungkin, melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, dan dilandasi dengan sebuah motivasi yang baik dan benar tadi, seperti Paulus melandasi segala perbuatannya itu adalah di dalam kasih. Sama seperti Kristus, ia mau berkorban, ia melakukan segala sesuatu yang dilandasi dengan kasih. Allah mau berkorban bagi kita hanya karena kasih. Ia melakukan segala tugas pelayanan itu dilandasi dengan kasih. Oleh karena itu, mari lakukan segala sesuatu dalam hidup ini dengan kasih. Maka setiap ajaran-ajaran yang salah, setiap pengajaran-pengajaran yang tidak benar, kita harus menolak itu. Kita harus menasihatinya dan tidak mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan gereja. Tapi bagi mereka yang melakukan ini, mari kita menasihati mereka dengan baik dan benar, dengan motivasi yang murni, motivasi dengan kasih. Kiranya melalui ini Bapak Ibu dan Saudara, mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman percaya kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersyukur pada sore hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah itu boleh menjadi pegangan hidup kami, sehingga kami tetap berpatokan pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Berkati seluruh jemaat-Mu agar mereka juga tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang tidak berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada hal yang kurang dipahami, kurang dimengerti, bisa disampaikan kepada kami melalui WA. Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu di minggu yang akan datang.